Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku. Ya, jadi video kali ini aku akan ngebahas tentang cycle distancing dan social distancing. So, jadi apa sih social distancing dan cycle distancing itu? Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih itu social distancing. Nah, di sini aku udah dapet sumber nih dari internet, yaitu sumbernya dari allodokter.com. Nah, di sini menurut allodokter.com, social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang untuk membatasi kunjungan ke tempat yang ramai atau ke tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Nah, ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk saling berjabat tangan ketika mereka bertemu, serta menjaga jarak setidaknya 1 meter sampai 2 meter. Nah, kini istilah social distancing sudah diganti dengan cycle distancing oleh pemerintah. Nah, apa sih cycle distancing itu? Nah, habis ini kita lanjut ngebahas tentang cycle distancing. Nah, di era pandemi ini tentu saja ada beberapa contoh penerapan social distancing yang biasa dilakukan oleh masyarakat setelah pemerintah menganjurkan kita untuk selalu stay at home. Nah, diantaranya yaitu bekerja dari rumah atau work from home, belajar dari rumah secara online bagi siswa dan mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri oleh banyak orang, misalnya konferensi, seminar, rapat, atau bahkan acara pernikahan. Nah, untuk beberapa acara ini, selain pernikahan ya, dapat dilakukan secara online melalui konferensi video atau video conference. Nah, biasanya di pandemi seperti ini, mereka melakukan konferensi tersebut menggunakan aplikasi Zoom. Nah, jadi aplikasi Zoom ini berguna untuk membantu seseorang berinteraksi secara tidak langsung dengan orang banyak. Nah, selain social distancing, ada lagi istilah tentang isolasi mandiri. Nah, apa sih isolasi mandiri itu? Jadi, menurut aladokter.com, isolasi mandiri adalah protokol yang mewajibkan setiap orang untuk tinggal di dalam rumah atau di tempat khusus untuk mereka mengisolasi diri. Nah, ada beberapa kelompok orang yang harus melakukan isolasi mandiri. Di antaranya, orang yang memiliki gejala COVID-19, seperti demam, batuk, dan sesak napas. Nah, untuk sekarang, biasanya orang yang sudah terpapar virus corona tanpa mengalami gejala terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Setelah itu, orang yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi positif corona melalui rapid test. Dan yang terakhir, orang yang memiliki riwayat bepergian ke zona merah atau wilayah endemis COVID-19 dalam waktu 2 minggu terakhir. Nah, biasanya orang ini yang telah melakukan bepergian ke zona merah ini, setelah mereka kembali lagi ke rumah mereka harus melakukan isolasi mandiri kurang lebih selama 2 minggu untuk memastikan bahwa keadaan mereka aman dan baik-baik saja dan tidak terpapar COVID-19. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke pengertian tentang cycle distancing. Apa sih itu cycle distancing? Nah, yuk sekarang kita bahas. Cycle distancing menurut aladokter.com, cycle distancing adalah upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, saat menjalani cycle distancing, kita nih diminta untuk tidak bepergian ke tempat yang ramai, misal ke mall, restoran, pasar, serta gym, atau pusat kebugaran. Bahkan, ketika kita mau keluar rumah, jika kita memerlukan transportasi umum, kita pun harus melakukan cycle distancing, yaitu yang tadi udah aku sebutin, kita harus menjaga jarak kurang lebih 1 meter atau 2 meter. Nah, tentunya sekarang sudah ada protokol kesehatan baru yang dimana kita dianjurkan untuk menggunakan masker ketika harus melakukan kegiatan di luar rumah. Dalam prakteknya, cycle distancing juga dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti berikut ini. Yang pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting, seperti membeli kebutuhan pokok atau membeli obat-obatan. Yang kedua,
sapa orang lain dengan lambaian tangan saja, bukan dengan berjabat tangan. Yang ketiga, bekerja atau belajar dari rumah. Yang keempat, manfaatkan telepon genggam atau video call untuk tetap terhubung dengan kerabat dan rekan kerja. Nah, di sini kita disarankan untuk menggunakan aplikasi Zoom untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Yang keenam, lakukan olahraga di rumah, tidak di pusat olahraga atau di gym. Karena ketika kita pergi ke tempat gym, kita pasti akan bertemu dengan banyak orang dan kita pasti akan berinteraksi dengan mereka. Nah, dari bahasan kita tadi, kita tidak mendapatkan perbedaan yang sangat signifikan antara social distancing dan physical distancing. Karena kedua peristilahan tersebut sama-sama menganjurkan kita untuk menghindari tempat ramai dan berjaga jarak dengan orang lain kurang lebih 1-2 meter. Nah, ada juga yang paling penting adalah disertai dengan upaya pencegahan lainnya, seperti rajin mencuci tangan, membersihkan rumah dengan baik, dan memperkuat daya tahan tubuh. Nah, tentang bagaimana cara kita dapat memperkuat daya tahan tubuh kita, aku udah bikin video pertama aku itu tentang membuat apotik hidup dan memanfaatkan hasil apotik hidup tersebut untuk membuat jamu yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jangan lupa nonton videoku ya. Nanti link videonya bakal aku tulis di kolom description box ya. Jangan lupa dicek. Nah, jadi itu aja bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kasih tahu ke teman-teman kalian, ke tetangga kalian yang belum tahu apa sih itu physical distancing dan social distancing, yang ternyata dari keduanya itu sebetulnya nggak ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya, jadi gitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton video aku. Dan jangan lupa tonton video aku juga yang lainnya. Jangan lupa cek profil aku juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share juga. Dan jangan lupa tinggalkan saran kalian di kolom komentar. Ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.